kuncinya sebelum dipasang mulsa itu wajib kita tebarkan dolomit dengan pupuk dolomit. Nanti kita bahas seberapa penting dolomit itu, tujuannya apa, waktunya apa, kapan. Nah itu nanti kita jelaskan. Hanya saja saya mau menceritakan tentang hama penyakit tanaman pada alpukat. Pagi ini kita sedang kontrol tanaman Joseph, dan ini kemarin terserang hama penyakit, diantaranya kutu kebul, terus kemudian trip, juga semut, bahkan meninggalkan jamur upas. Parah sekali terserang hama penyakit, dan alhamdulillah masa kritisnya sudah dilewati dan pertumbuhannya nampak seperti ini. Tumbuh daun muda dan bebas dari hama penyakit, namun bekas-bekas dari jamur upas masih nampak. Dan kita tidak lakukan pengerokan, pengecetan secara menyeluruh, hanya saja kita semprot. Kita menggunakan insektisida, ada beberapa merek, ada Kurakron, ada Sidametrin, terus kemudian nanti jamurnya kita pakai Ditan. Kita pakai Ditan, Menkozeb. Kita treatment 1, 3, 7, 15, 3 hari, kemudian 1 minggu, 2 minggu, kemudian 1 bulan. Dan ini hasilnya, pertumbuhannya sudah nampak, dan ini standar perawatan yang sudah kita kerjakan. Jadi selama mulsa belum kita pasang, maka banyak sekali hama penyakit yang akan mudah menyerang. Dan sekarang sudah terpasang mulsa, dan kuncinya sebelum dipasang mulsa itu wajib kita tebarkan dolomit dengan pupuk dolomit. Nanti kita bahas seberapa penting dolomit itu, tujuannya apa, waktunya apa, kapan. Nah itu nanti kita jelaskan. Hanya saja saya mau menceritakan tentang hama penyakit tanaman pada alpukat. Jadi menghadapi hama penyakit tanaman, kita tidak terlalu panik, kita juga tidak harus kemudian sampai stres, tidak. Karena hama penyakit itu siklus yang terus kemudian tidak akan pernah lepas. Kalau kemudian ada pertanyaan, saya tanam cuma 10 pohon nggak banyak penyakit. Betul. Kalian dagang di pinggir jalan, satu toko itu sampah itu tidak akan banyak. Tapi cobalah kalian dagang di pasar, maka sampah kalian akan berton-ton per hari. Jadi ketika kalian menanam skala kebun, itu menjadi ekosistem hama penyakit yang terus-menerus, bahkan yang tidak ada di tempat lain, itu akan bermunculan. Makanya butuh namanya pengendalian hama penyakit tanaman. Pengendalian itu tentu yang paling bijak adalah ketika pencegahan dilakukan. Jangan menunggu terjadi hama penyakit. Pada dasarnya di perkebunan itu tidak semuanya kita bisa cegah terlebih dahulu. Kita butuh pengetesan apa yang hama penyakit di sini yang dominan, apa penyakit yang di sini yang lebih sering terjadi, terus kemudian kandungan bahan kimianya apa saja, dan apa yang bisa menuntaskan. Jangan sampai kemudian banyak yang terjadi. Dosis salah, kandungan kimianya salah. Karena pemahaman kita hanya mengikuti tren atau mengikuti konten YouTube orang, tidak mengkaji di kebun kita itu apa sih penyakit yang ada, terus kemudian dosisnya segimana sih, terus apa obat apa yang familiar, yang cocok, tanpa banyak meninggalkan residu di kebun kita. Karena kalau hanya sekedar beli yang mahal, semprot, itu tidak bijak. Karena gini, hama penyakit itu seperti manusia.
ketika sering mendapat perlakuan yang tidak mengenakan, maka secara naluri hama penyakit dan manusia itu bisa lebih kuat, bisa mempertahankan diri. Sehingga ketika dia diberikan racun dosis tertentu, dia akan secara naluri dia akan timbul imunitasnya, sehingga kita dituntut untuk meningkatkan dosis. Nah, ini yang akan menjadi persoalan jangka panjang. Residu, kemudian dampak negatif racun yang terbawa di alpukat nanti, di buah alpukat itu akan berdampak kepada kita dan lingkungan pada umumnya. Kenapa lingkungan? Karena nanti ini akan menjadi suatu kawasan yang hama penyakitnya punya kekebalan tubuh yang tinggi. Nah, itu sangat membahayakan. Makanya perlu aplikasi insektisida, fungisida itu yang diselang-seling, kandungan bahan aktifnya diselang-seling. Atau ketika dalam kondisi kita banyak terpapar hama penyakit, gunakan insektisida, fungisida, kimia. Nah, setelah sehat, gunakan pencegahan dengan pestisida nabati. Nah, itu lebih bijak. Di kebun kami menggunakan pola itu. Jadi ketika ini kemarin terserang jamur upas, terserang tungau, terserang kutu kebun, kita hajar. Kita gunakan kurakron kemarin. Kemudian kita gunakan ditan. Terus kita kebetulan kalau untuk perkatnya kita gunakan sendiri, kita bikin sendiri, sehingga daya rekatnya kita lebih bagus. Untuk akhir bulan ini kita terakhir. Akhir bulan ini nanti jadi pola 13715 itu 15-nya ini akhir bulan ini. Dan ini sudah menunjukkan pertumbuhan yang bagus. Nah, setelah ini jangan digunakan pestisida kimia. Kami akan menggunakan pestisida nabati yang kemarin kita bikin hanya Rp1.300 per tangki. Itu. Jadi hama penyakit yang ada di sini yang kemudian belum tuntas akan mati. Kemudian yang baru datang dia akan merasakan aroma dan lainnya yang tidak nyaman, akhirnya dia akan menjauh. Nah, lebih baik setelah itu gunakan intens penggunaan pestisida nabati. Hanya saja, ya itulah, pestisida nabati di kita ini aplikasinya harus sering, karena kalau tidak sering ya akhirnya nanti terjangkit lagi. Kita juga gunakan tanaman-tanaman yang nanti untuk mengikat hama penyakit yang berwarna-warna kuning di pinggiran kebun, seperti bunga matahari, terus banyak tanaman yang lain. Hanya saja memang bicara perkebunan skala luas, memang ya mau tidak mau penggunaan pestisida itu akan lebih banyak. Pesan saya kepada teman-teman, gunakan pestisida dengan bijak, dan ketika sudah terlanjur terkena hama penyakit, tuntaskan dengan kimia, tidak masalah. Jika dengan nabati selesai nggak apa-apa, karena tiap daerah berbeda loh, jangan disamakan. Di DPL 800 dengan kontur wilayahnya seperti ini, dengan suhu segini, berbeda dengan tempat lain yang DPL-nya sama tetapi di pinggir laut. Berbeda, akan berbeda sekali penanganannya. Apalagi dengan DPL, kebun DPL yang berbeda. Itu akan polanya beda, insektisida, fungisida, jenis kandungan bahan aktifnya berbeda, dosisnya berbeda. Jadi ingat, buka YouTube, buka internet buka wawasan dari pekebun-pekebun yang lain, namun tetap harus melakukan amati, tiru, dan modifikasi. Sehingga kita akan tahu tanaman kita di kebun kita itu butuh apa, kapan kita harus pupuk, kapan harus semprot, kapan harus ditangani. Itu. Jadi mengenal tanaman sendiri itu jauh lebih baik. Jangan terbiasa copy paste tanpa mempelajari seperti apa tanaman kita di kebun kita. Banyak teman-teman yang menanyakan, itu kok diginiin, ini diginiin. Ya, itu standarnya. Itu standar. Hanya saja tetap semuanya harus mengkaji, ngulik, harus diulik. Di kebun kami harus begini,
Nah, di tempat lain saya lihat, oh kok nggak pas. Aplikasi yang kami kembangkan di kebun teman nggak pas. Karena di sana ternyata cukup diginiin. Nah, itu saja teman-teman. Saya sedikit bicara tentang hama penyakit, karena jangan sampai kemudian apa yang kami ceritakan ini menjadi benar-benar mutlak, menjadi patokan kalian. Kami mengajak para petani untuk berpikir kritis, kemudian jangan hanya sekedar copy paste, tapi benar-benar menguasai persoalan di kebun kita masing-masing. Tetap semangat mengembangkan alpukat unggulan, dan di bawah pohon alpukat Joseph di kebun kami seperti ini. Kami berharap kami akan menghadirkan buah-buah alpukat unggulan dari kebun kami di Panjalu. Salam dari Bang Thoib, semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kemarin semua tanaman di sini terserang hama penyakit. Ini kutu kebul luar biasa. Ini masih bisa kita lihat patah batang kering. Ini jamur upas yang sudah jinak, yang sudah netral. Tinggal terus dilakukan treatment. Penyebabnya apa sih? Banyak ya, salah satunya gulma terlalu rimbun. Ini sekarang sudah kita lakukan pemasangan mulsa, kemudian pengecatan, penyemprotan berkala, pembersihan gulma. Allah. Nah, ini kalau kebun kalian bisa menghadirkan posisi seperti ini, kondisi tanaman seperti ini, maka ini merawatnya nggak akan sulit. Seperti ini. Tinggal semprot, pruning, itu. Ya. Dan inilah tanaman alpukat Joseph.